Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ristanto selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Lubna Musenda Al-Qadari. Saya dari program studi S1 Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan tentang COVID-19 atau disebut dengan coronavirus. Dan yang akan saya paparkan di sini adalah apa itu pandemi, dampak COVID-19 di Indonesia, dan cara mencegahnya. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Misalnya setelah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang pada tahun 2009, yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Adapun dampak virus COVID-19 di Indonesia, yaitu tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Adapun cara mencegah COVID-19 dengan cara 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, menjauhi tempat yang berkerumun. Yang kelima, mengurangi mobilitas di tempat umum. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.